Prosedur merupakan suatu proses, langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, agar segala sesuatu dilakukan secara seragam dan berulang. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu cara untuk melindungi para pekerja dari bahaya atau ancaman kecelakaan kerja, selama bekerja yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Program keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting bagi perusahaan guna untuk meningkatkan kinerja dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan, yaitu sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri, atau pekerja-pekerja bebas. Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit dan kecelakaan-kecelakaan akibat kerja, pemeliharaan, dan peningkatan kesehatan dan gizi tenaga kerja, perawatan dan mempertinggi efisiensi dan daya produktivitas tenaga manusia, pemberantasan kelelahan kerja, pelipat ganda kegairahan serta kenikmatan kerja. Tujuan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan. Tujuannya yaitu: pertama, agar setiap pekerja mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial dan psikologis. Kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya. Ketiga, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Keempat, agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan gizi pegawai. Kelima, agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. Dan yang terakhir, agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Manfaat kesehatan dan keselamatan kerja pada perusahaan, meningkatkan kinerja karyawan sehingga menurunnya jumlah hari kerja yang hilang. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Menurunnya biaya-biaya kesehatan dan asuransi. Tingkat kompensasi pekerja dan pembayaran langsung lebih rendah karena menurunnya pengajuan klaim. Fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar sebagai akibat dari meningkatnya partisipasi dan rasa memiliki. Rasio seleksi tenaga kerja yang lebih baik karena meningkatkan citra perusahaan. Meningkatkan keuntungannya secara substansial. Kerja perusahaan memiliki resiko kecelakaan berupa tertimpa, kesetrum, kejepit, terbentur, dan terjatuh. Pengenalan alat pelindung diri atau APD. Pengecekan peralatan. Pemakaian alat pelindung diri. Pekerjaan sedang berlangsung. Alat pelindung diri yang digunakan pekerja sesuai dengan SOP yang sudah disepakati oleh perusahaan. Helm sangat penting bagi pekerja yang bekerja di lapangan, karena helm berfungsi untuk melindungi kepala dari panas, radiasi serta risiko tertimpa material saat kerja, karena risiko tertimpa benda. Sepatu pengaman ini bermanfaat untuk melindungi kaki dari benda-benda tajam, larutan kimia, benda panas serta kontak listrik. Pelindung mata A dibutuhkan untuk melindungi mata A dari peluang kontak bahaya lantaran percikan api yang sering keluar akibat gesekan listrik atau kemasukan debu, atau terkena benda-benda kecil lain. Masker adalah alat atau benda yang berfungsi sebagai penutup mulut. Masker ini guna menghindari debu dan juga dapat menetralkan udara sekitar yang mungkin sudah tercemar radiasi. Selain itu masker juga untuk menghindari penyakit yang diakibatkan saat bekerja seperti flu dan batuk. Sarung tangan yang jenisnya terbuat dari kain. Sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan dari benda-benda tajam, goresan, bahan-bahan kimia, benda panas atau dingin, ataupun kontak arus listrik secara langsung.
Baju proyek adalah baju seragam yang digunakan saat pengerjaan proyek. Baju proyek ini adalah baju yang berbeda dari baju seragam pada umumnya, karena baju proyek lebih kuat dan tahan lama. Oleh sebab itu baju ini bertujuan untuk melindungi tubuh atau badan. Baju ini berfungsi untuk melindungi diri dari segala macam ancaman kecelakaan kerja yang bisa terjadi kapanpun saat proses pengerjaan proyek. Kesimpulannya,